Teman nyambung, apa kabar? Kita jumpa lagi di Nyambung. Tempat di mana kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dari para mentor. Ya kita cerita apa adanya lah ya, yang ringan-ringan tapi tentu bermanfaat buat hidup kamu, buat studi kamu, buat apalah yang kalian butuhkan. Kita di sini all for you. Yeay. Apa nih kita ngobrol hari ini? Kita perkenalkan dulu dong. Jadi perkenalan ya. Oke. Siapa saya? Lu duluan. Saya Dina. Saya Savitri. Saya Runi. Dan kami ini temenan walaupun kita beda-beda jurusan, beda bidang, beda jalan hidup juga. Tapi ternyata akhirnya kita ketemu juga. Jadi Dan kita nyambung lagi. Kita nyambung lagi gitu. Jadi Saling sambung menyambung. Sambung menyambung. Kita juga bisa sambung menyambung sama kalian. Iya. Salah. Teman nyambung. hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana caranya ya kita bertiga nih yang bidangnya beda-beda. Savitri ini backgroundnya manajemen. Setidaknya ketika dia S2 dia memutuskan untuk nambah pengetahuan di bidang manajemen. Saya bidangnya hubungan internasional, politik ekonomi secara khusus dan aku di komunikasi. Nah, gitu. Jadi kita mau cerita asal muasalnya lah ya. Kita bisa punya passion di bidang-bidang itu. Gitu. Jadi mungkin pertama aja deh gampang. Kita satu kata tentang jurusan manajemen. Memanage. Oke, satu kata tentang jurusanku. Komunikasi is all about berinteraksi. Oke. Menurutku orang hubungan internasional itu extrovert, ya, extrovert. Ya, kita bahas kenapa atau pada titik apa dalam hidupmu kamu menyadari, yaudah masuk manajemen deh, masuk komunikasi, dan Eke masuk hubungan internasional. Kalau aku sih sebenarnya pada saat itu kenapa komunikasi? Karena lagi pada hype-nya periklanan. Jadi aku menyesuaikan market pada saat itu. Lagi hype-nya itu tentang periklanan dan itu adalah termasuk dalam komunikasi. Jadi karena lagi ngetren ya? Ngetren banget. Dan market lagi nyari. Jadi Market lagi nyari? yes. Oh, That's the reason why. Kau ingin merespon Panggilan pasar, betul sekali. Kalau you? Aku backgroundnya teknik industri, S1-nya teknik industri, terus kerja di multinational company jadi engineer. Nah, terus kemudian berhenti buka usaha sendiri, usahanya macem-macem gitu. Dan kayaknya perlu pengetahuan manajemen yang Bukan bengkel ya? bengkel. Karena lu teknik industri kan? Jadi apa dong? Usaha apa? Oh, usaha awalnya itu ada I.O, terus kemudian ada properti, terus ada tempat wisata, nah, agak macam-macam. Nah, ternyata semua itu kan memanage caranya sebenarnya ya mirip-mirip lah gitu. Yang beda cuman nature of the industry-nya beda, tapi tools, cara-cara kita manage mirip lah. Nah, itu pada saat itu aku memutuskan untuk ngambil S2 manajemen untuk ya lebih memperkaya lah, membekali diri ilmu untuk memanage perusahaan yang macam-macam ini gitu. Oke. Kalau aku apa ya? Aku hubungan internasional sebenarnya sedih dong. Enggak, kalau you kan langsung merespon pasar. Zaman saya dulu itu belum ada tuh pasar untuk hubungan internasional. Belum kebayang. Justru orang berpikir jurusan apa itu ya gitu kan. Masih di awal-awal. Cuman saya berpikirnya waktu itu saya tuh orangnya seneng gaul sebenarnya, seneng eksis bukan di negaranya sendiri tapi di negara lain, gimana caranya ya gitu. Terus kata orang katanya saya itu bahasa Inggrisnya bagus atau punya bakat bahasa lah gitu. Jadi pikir apa ya yang tempat yang bisa menghargai saya karena saya punya itu semua gitu lah. Itulah HI jadinya. Kita nyambung lagi. Kita nyambung ke kapan dalam hidupmu jurusan itu kamu anggap memang tepat buatmu? Once in a lifetime thing atau gimana sih? Oke.
Karena pada saat itu memang ketika sudah memasuki tahun-tahun terakhir, aku pun juga akhirnya di tengah perjalanan persimpangan. Kalau mamanya periklanan, terus kemudian nanti apa kalau aku bosen? Ya kan? Jadi setidaknya masih juga sih agak-agak galau pada saat itu untuk ini udah tepat belum sih gitu kan, apakah aku mau ke periklanan atau aku mau jadi orang marketing atau aku mau jadi komunikasi, kan sebenarnya banyak banget ya arahnya ya, mau jadi PR atau kemudian mau jadi apa namanya, sebenarnya untuk jadi chef atau jadi orang yang lain itu juga perlu komunikasi kan, atau konsultan atau wartawan, jadi kerja di media dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian aku berasa bahwasanya kenapa aku nggak coba dulu gitu. Dan aku selalu ngelihatnya bahwasanya kalau aku udah menetapkan sesuatu itu pasti akan bisa lah gitu ya. Dan lagi pula memang yang tadi aku juga udah sebutkan, ini sebenarnya ada pasarnya nih, ada marketnya yang mereka juga lagi nyari gitu pada saat itu, industri periklanan itu sendiri. Jadi ya udah, aku tapi tetap pernah sih ngerasa bahwa ini jurusan ini udah bener nggak sih buat aku gitu. Pas kuliah. Dan terus masih ada pertanyaan. Iya, itu udah pas lagi mau akhir-akhir kan, kadang-kadang kita gampang ya udah mau selesai kuliah, terus kemudian kan pertanyaan, gue tuh kemarin tuh beneran ini jurusan yang tepat nggak sih gitu kan. Terus kemudian yang pertanyaan kedua adalah dapat kerjaannya gampang nggak sih gitu, sesuai nggak sih apa yang aku udah pelajari selama ini, kayak gitu sih. Iya. Nah kalau dia kan tadi karena udah ada kerjaan, udah ada yang dikerjain, agak beda dong pasti sama lu, dia lebih pede kali. Nggak pernah ada question tentang udah ngambil yang tepat atau enggak. Karena aku tuh gini, kalau udah milih ya udahlah jalanin aja gitu. Berarti kita pengen tanya ininya apa sih, apa bintangnya apa sih, keras banget apa? Libra. Harusnya Libra tuh Harusnya Libra, kan? Ternyata dia Libra yang aneh. Sangat decisive saya malah. Sangat Ya, decisive. Atau dia galaunya sebelumnya, jadi begitu dia udah memutuskan udah jalanin aja gitu. Gitu ya Cin? Mungkin karena kuliahku aku merasa ya waktu S1 kuliahku susah ya. Jadi aku kayak nggak sempet galau gitu. Galau harus ada kesempatan. ada satu nih pelajarannya. Aku kuliah susah banget menurutku ya. Aku kuliah satu di ITB menurut aku susah banget. Tapi karena susah itu bukannya aku mundur, aku malah gini. Gila, gue harus belajar cepetan nih biar gue cepet-cepet selesai gitu. Ya udah aku belajar dulu, jadi nggak sempet galau. Tapi gue pengen cepet-cepet selesai, gila capek banget tuh. Jadi begitu manajemen lo lega dong justru. Lega. Kalau S1-nya teknik industri, S2-nya manajemen itu agak mudah sih. Gitu. Oke. Sementara kalau aku beda lagi nih. Kalau menurutku jurusan HI itu aku galaunya di beberapa titik ya. Jadi dari zamannya SMA sebenarnya aku udah kepengen, udah tertarik banget tuh jurusan HI. Dan ya maklum ya, tahun-tahun itu Indonesia baru buka hubungan lah, informasi soal luar negeri tuh terbuka lebar. Tapi ditolak dong aku, maksudnya orang tua, kemudian guru-guru aja bilang, apaan sih masuk jurusan itu, kamu kan jago matematika, katanya saya jago matematika B. Jadi mendingan masuk A1 aja. Terus aku bilang enggak lah, kalau fisika atau matematika tuh aku nggak tertarik untuk cari hidup pakai itu tuh, bingung aku gimana gitu. Tapi pengen masuk biologi, jadi insinyur pertanian, tahu nggak sih? Atau jadi ahli kimia, ditolak juga katanya jangan masuk A2, zaman dulu masih ada A2 gitu kan jurusan biologi. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, ke A1, A2, A3, A4 itu zamannya kami, itu jurusan di SMA, jadi kita dibagi-bagi berdasarkan penjurusan ya, penjurusan sesudah kelas ya, Bisa di Google loh tahunnya. Oh iya, nanti di Google sendiri lah ya. Hati-hati malah jangan Ketahuan. Aku nggak bisa, justru aku dari SMA walaupun otakku pengennya ke HI nggak bisa, nggak ada jalan. Jadi mau kuliah pun juga nggak bisa langsung, itu kebetulan aja sih yang diterima HI. Dan begitu aku masuk di jurusan HI, aku juga bilang, kok yang dipelajari begini ya, karena banyak sejarah, kemudian teori-teorinya tentang perang gitu. So aku mikirin, emangnya bangsa Indonesia bakalan perang gitu kan, kayaknya nggak tentang itu deh yang pengen aku bahas. Anyway, tapi
aku juga mirip-mirip kayak si Fitri sih. Sa Fitri tuh modelnya kan kalau udah jalani sesuatu jalanin aja ya. Saya juga mikirnya mungkin aku nggak ngerti sekarang. Ntar kalau udah lebih tahu, aku bisa lebih ngerti gitu. Tapi kan nggak mungkin dong satu kampus itu memberi kita bekal nggak ada gunanya gitu. Jadi pada saat itu positive thinking banget lah, kita mikirnya udah jalanin dulu sambil dipahami seluk-beluk seluruh hal yang diajarkan di saat kita kuliah. Mungkin itu kalau kita ketemu ya, kita ngobrolin aja. Iya, Ngobrol dong, lebih ketemu seru. dong biar kita bisa nyambung lagi. Kita bisa nyambung. Soalnya kita pun juga pengen banget ya apa yang kita juga obrolin hari ini itu juga bisa nyambung sama kalian gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau dibahas lagi oleh kita bertiga nih, silakan tulis di komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kemudian bagi-bagiin ya ke teman-teman yang lain ya, teman-teman nyambung biar makin banyak yang nyambung. Ya. Oke, Bye-bye. Ketemu lagi.